Bagaimana kabar Mas Rizky? Kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Gimana Mas Saleh? Kabarnya baik juga. Baik. Kemarin ikut ya, kita ketemu waktu Roni di BES 99 Jakmil ya. Ya, Alhamdulillah ikut kita. Rame ya di sana. Oh, rame sekali. Kita bangga sebagai lulusan AKABRI 99. Ternyata sekarang banyak yang juga menempati posisi jabatan-jabatan yang sangat strategis. Ya, dipercaya oleh negara. Ya, saya melihatnya itu bahwa memang BES 99 ini ya sangat-sangat juga diperhatikan oleh senior-senior kita yang masih aktif dan Betul. ya baik dari di atas angkatan kita melihat dari 98, 97 sampai ke atas kan pasti melihat kinerja di bawah kan. Betul. Nah, kalau saya melihatnya AKABRI 99 sangat dipercaya untuk sekarang ini karena saya lihat yang paling banyak kan kolonel sama kombes itu. Ya. Ya kan? Banyak kita. Nah, sekarang Mas Rizky sudah kolonel juga ini saya lihat. Alhamdulillah. Dari Armed ya. Yang saya mau tanyakan ke Mas Rizky yang sekarang sudah masih ada di TNI. Ya. Sekarang apa di Siskuad ya? Ya, bisa sekuat. Sebagai apa di Siskuad? Saya sebagai dosen. Oh, dosen ya. Dosen. Oh, bidang apa di dosen apa itu? Di Siskuad itu bidang sosial, sostek. Departemen sostek. Jadi kalau di Siskuad itu ada kordosen yang menaungi para dosen di bawah Kakordos. Kemudian dia dosen-dosen ini mayoring, artinya mayoring itu mengajar di departemen apa? Ada departemen sostek, ada departemen mastra dan sebagainya. Banyak ya, Banyak departemen. Karena secara umum rakyat Indonesia tahunya tentara itu kerjanya ya latihan dan perang. Ya. Jadi mereka kurang informasi bahwa di militer itu ada juga dosen, Ya. ada gumil. Ya. Mereka tahu aja ya, ini kan saya sudah pensiun. Ya. Jadi mereka tahunya itu ya tentara ya latihan perang. Ya. Jadi seakan-akan masalah otak, masalah pemikiran itu dianggap tidak terlalu luas wawasannya. Ya. Dikiranya ya tentara kerjanya ya belajar perang aja dia. Saya bilang salah. Saya bilang di tentara itu selain memang fokus untuk ya tugas utamanya itu untuk adalah taktik dan strategi militer, tapi tidak lupa juga diberikan pendidikan terkait kehidupan sosial. Betul. Ya, dan di luar militer kenapa? Itu akan dipakai hasil pendidikan itu di kehidupan bernegara. Makanya sekarang kan ada beberapa senior kita yang sudah pensiun ada di DPR RI dan mereka kualitasnya baik TNI Polri kan gitu. Nah, makanya saya sengaja mau bertanya untuk memperjelas kepada mereka bahwa di militer maupun di Polri itu ada juga dosen sepertilah dosen-dosen yang di mana di universitas kan. Ya. Nah, materi-materi apa saja yang ada di apa yang diajarkan oleh dosen di Siskuad ini? Jadi gini, masalahnya kita di militer ini kan mulai dari pendidikan pembentukan ya, Iya. Diktuk, baik Tamtama Bintara Perwira maupun Dikbang Dikbang Spes, ya kan? Nah, kalau di Bang ini mungkin Bang itu apa? Kan singkatan coba. Bang itu pendidikan pengembangan umum. Pendidikan pengembangan umum, oke. Jadi nanti dia misalkan alih golongan dari Tamtama ke Bintara, dari Bintara ke Perwira, kemudian dari kapten ke mayor. Paham aku pamen gitu ya? Ya, pamen dari letkol, dari mayor ke letkol itu ikut seskuad itu termasuk di Bang Pendidikan pengembangan umum namanya ya. Kalau di Bang Spes itu kayak kursus-kursus itu, masalah kursus-kursus
Misalkan suspasan ban, suspa turba kalau di Armet, sus danre, ya itu kursus-kursus. Nah, karena saya di Seskuat, itu saya termasuk pendidikan pengembangan umum ya. Jadi Iya. para mayor-mayor ini yang nanti akan diproyeksikan menjadi jabatan letkol Jabatan letkol Jabatan seperti letkol. Danion ya. atau nanti di jabatan-jabatan strategis tingkat letkol. Hmm. Jadi misalkan Danyon, Dandim, ke sana proyeksinya. Nah, saya sebagai dosen tentu saja harus mempunyai pemahaman yang kuat supaya mereka itu nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Tentunya dimulai dari pemahaman kita tentang materi yang diajarkan. Iya, iya, iya. Karena kalau kita sebagai dosen ini tidak paham, kemudian penyampaian materinya tidak baik, sehingga materi pelajaran jadi bias. Karena manusia, pasis ini kan ada yang lagi konsen, mungkin ada yang lagi setengah-setengah, mungkin mikir yang lain. Iya. Nah, mungkin, nah kalau kita dosen ini penyampaiannya tidak bagus, nah saya khawatir nanti mereka pemahamannya berbeda. Beda-beda. Ya, mungkin ada yang pemahamannya setengah-setengah, ada yang pemahaman penuh, ataupun tidak paham sama sekali. Ada itu Pak masalahnya. Kemudian materi-materi tentunya yang diajarkan di Seskuat ini banyak materi ya. Mau dari kepemimpinan, ya itu wajib dari kemudian setiap sekolah. manajerial ya, ini secara umum ya. Manajer ya. Manajerial bahwa karena mereka nanti akan diproyeksikan menjadi pemimpin-pemimpin, komandan-komandan satuan tingkat letkol. Iya. Jadi kalau dia tidak punya manajerial kepemimpinan yang bagus, kemudian ilmu-ilmu operasi ya, itu mereka harus kuasai, sehingga diharapkan kita para dosen ini dalam mentransfer ilmunya kepada para pasis itu bisa dengan baik diterima oleh pasis. Itu Pak Saleh. Oke. Kalau kita lihat ya di luar militer atau Polri, rata-rata dosen di universitas itu kan minimal S1 ya. Ya. Udah bisa jadi dosen ya? Bisa. Bahkan yang S2, bahkan ada profesor ya. Mungkin ada beberapa universitas yang grade-nya mungkin ya. Oh, tergantung grade-nya. Nah, kalau di TNI sendiri seperti apa itu dosen itu? Apakah juga ada S1, S2 atau S3 atau bagaimana itu? Apa dilihat dari mananya itu? Kalau di Lemdik tuh yang. Ya. Kalau di Rindam memang tidak diprioritaskan S1 karena Rindam itu kan diktuk kebanyakan. Pembentukan. Ya, dasar Cabas, Cata ya kan. Pembentukan dasar ya. Kalau mulai di Selapa, Seskuat itu diharapkan kita S1 atau S2, terutama di Seskuat ya. Di Seskuat itu karena kita nanti dosen itu sebagai pembimbing tesis. Tesis kan S2. Oh. Jadi diharapkan keluaran habis Seskuat itu nanti sudah bisa memakai gelar S2. Makanya mereka diharapkan membuat tesis. Nah, tesis ini kalau dosen pembimbingnya belum S2 kan jadi repot. Harus S2. Harus S2. Berarti rata-rata yang dosen Seskuat ini udah S2 semua? Kebanyakan sudah S2. Kebanyakan. Karena mereka kan mungkin ada yang belum sempat juga ngambil S2 atau sedang proses ngambil S2 bisa juga. Tapi ilmunya yang S2 itu memang ada hubungan dengan pelajaran di Seskuat? Ada, tentu ada. Tentu materi-materi kita disesuaikan dengan kesadaran kita. Jadi kita sarjana ilmu politik, ya nanti ngajar di Sospol, gitu. Jadi makanya departemen itu melihat gelar sarjana kita apa itu. Kalau gelar kita ada misalkan SIP, nah dimasukkan ke departemen Sostek, gitu. Ada nggak yang sudah gelar S3? Dosen? Ada. Doktor? Ada doktor. Ada ya? Iya. Tentara? Tentara. Teman kita Om Suhendro profesor. Profesor? Profesor apa doktor? Profesor sudah. Mas Suhendro? Iya. Kolonel? Kolonel. Yang penugasnya di luar negeri kalau nggak salah ya. Profesor? Iya sudah.
Jadi teman kita bangga juga gitu. Jadi mungkin orang itu kan sudah ada yang mungkin menekuni bidang akademi, ada yang menekuni bidang lain gitu kan Mas. Jadi ya kita cukup bangga gitu. Saya baru tahu itu ada letting kita bisa jadi profesor. Bidangnya apa itu, Mas Nah, saya Fenro? kurang tahu itu. Tapi banyak sekolah keluar ya? Ya. Jadi kebanyakan kita ini kan harus mengambil gelar akademis selain di TNI supaya kita nanti di luar bisa bersaing, Mas. Kita nanti bisa jadi misalkan dosen jasa kuat, mungkin nanti kita melamar di dosen Unpad, Unjani, kita bisa. Artinya dengan adanya kita dosen-dosen untuk pelajaran umum itu adalah jembatan atau sarana untuk bisa komunikasi dengan di luar militer gitu ya. Betul, Mas. Dan itu ada sertifikasinya dosen tuh. Kita ambil sertifikasi dosen. Itu yang mengeluarkan sertifikasi dari mana? Dari universitas negeri tentunya ya. Oh, bukan dari Bukan Mabes kita, TNI? bukan. Jadi nanti setelah ambil sertifikasi itu, dan itu boleh boleh dari TNI? Iya boleh. Dan kita memang diarahkan supaya ikut sertifikasi supaya kita bisa mengajar tempat lain, transfer ilmu kita di tempat lain selain di Seskuat gitu Mas. Oh, itu dosennya. Dosen. Berarti yang menjadi dosen di Seskuat maupun di TNI itu harus bangga dong. Kenapa? Itu adalah suatu kebanggaan, artinya secara akademik dan pengalaman ini adalah orang-orang yang memang mumpuni, orang-orang yang hebat. Karena kalau dosennya tidak punya pengalaman, tidak pintar, nanti anak didiknya seperti apa nanti? Benar nggak? Betul Mas. Jadi kalau TNI ini mau berkembang, ya dosen-dosennya juga harus orang-orang yang hebat yang seperti sekarang. Betul, harus qualified. Harus qualified. Ya, karena bagaimanapun waktu saya masih aktif di TNI juga dulu kan kita pernah sama-sama, kita pernah mendengar kalau jadi dosen jadi gumil katanya itu orang-orang buangan. Kan saya cuma dapat informasi begitu ya kan, selentingan. Tapi saya berpikir nggak mungkin masa orang-orang buangan yang mengajari kita. Benar gak? Iya, betul. Pasti mereka adalah orang-orang yang hebat, lebih pintar dari kita, makanya kita diajari. Ya. Coba bayangkan kalau siswanya lebih pintar daripada dosennya. Kan terbalik sudah ini. Benar gak? Betul. Jadi itu ternyata salah informasi itu, isu-isu itu. Bahwa profesi dosen di TNI itu adalah suatu kebanggaan tersendiri karena mampu berbagi ilmu. Betul, Mas. Dan ilmunya pasti lebih banyak. Nah, kesempatan sekolah untuk dosen meningkatkan sekolah itu dikasih kesempatan nggak? Kita diberikan kesempatan seluas-luasnya, Mas. Mau ngambil yang masih S1 silakan ambil S2, yang S2 silakan ambil S3. Jadi kita diberikan waktu keleluasaan oleh lembaga menuntut ilmu setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Karena nanti kan bisa untuk mentransfer pengetahuan dari luar misalkan yang tidak pernah kita dapat. Ya. Dari luar mungkin ada ilmu-ilmu baru atau aturan-aturan baru yang berlaku di luar. Nah, kita bisa informasikan ke pasis-pasis kita. Gitu. Pasis-pasis kita ya. Karena kalau kita melihat negara-negara maju, seperti kayak Amerika yang militernya sudah sangat maju, Rusia, itu saya melihatnya gini, ada beberapa yang belum ditemukan di negara itu, sudah belum diciptakan atau belum ada penemuannya. Ternyata di tentara dia sudah menemukan sesuatu yang baru, ya seperti kayak alat-alat teknologi. Ya. Itu munculnya dari militer dulu baru ke sipil. Nah kira-kira menurut Mas Rizky, apakah arah kita ke depan khususnya di TNI udah ada punya begitu belum? Misalnya orang-orang dari kalangan TNI sendiri mengembangkan sesuatu yang belum ada di Indonesia, kemudian itu berguna untuk bangsa Indonesia. Apakah itu sudah ada kesana untuk pelajarannya? Karena yang saya lihat kemarin beberapa waktu lalu, contoh nih punyanya Letjen TNI Kunto Aribo. Jadi beliau menciptakan sesuatu yang belum ada di TNI, kayak sarana gladi model menggunakan remote control. Ya. Kan belum ada materinya di TNI itu. Tapi ini kan penemuan dari Pak Kunto dengan koordinasi dengan pihak luar kan.
Nah, kira-kira ada nggak ke arah ke sana TNI untuk pengembangan sesuatu seperti itu? Ini menurut saya ya. Ya. Menurut saya kita dari dulu sudah ada eh, berusaha untuk menciptakan terobosan-terobosan, Mas. Hmm. Jadi kita berusaha sekarang untuk menggunakan teknologi-teknologi sesuai dengan kondisi kebutuhan prajurit di lapangan. Misalkan dalam operasi Papua sekarang kita menggunakan drone. Udah mulai ya? Ya, ada yang mungkin drone biasa, ada yang drone night vision, sehingga kita jangan sampai kalah dengan mereka gitu. Oh. Kemudian dalam perang elektronik, Komlek, kita sudah berusaha menjamming mereka, menyadap mereka. Mungkin pengetahuan dari dulu, tapi mungkin teknologi mereka mungkin beli radio yang lebih canggih dari luar, Iya, karena yang sipil frekuensinya ya. beda, mungkin kita harus lebih canggih lagi, menangkap lebih lebar frekuensinya. Nah itu. Jadi pada dasarnya kita selalu update ilmu pengetahuan dan teknologi supaya prajurit-prajurit kita yang pertama memang lebih baik, lebih pintar, kemudian untuk menyikapi kondisi kendala-kendala di lapangan prajurit. Supaya memudahkan prajurit, jangan sampai prajurit ini di lapangan menemui kendala yang tidak bisa dia pecahkan, keputuskan, namun harusnya itu bisa Iya, iya, iya. dengan kemajuan iptek kita. Iya. Begitu Mas Ali. Ya memang kalau tidak salah itu waktu saya masih kapten ya, ada adik letting itu di Armet yang pertama kali menemukan masalah senapan angin Oh iya, itu. di divisi 2 Kostrad. Jadi kalau kita masih manual senapan angin itu penilaiannya kan masih manual. Iya. Dia pakai senapan angin itu kayak udah langsung tahu hasil. Sebenarnya ini kemajuan ini. Nah, saya juga lihat beberapa ini kan saya mengikuti perkembangan persenjataan kita juga ya. Kayak Armet. Ya. Itu sudah ada namanya rudal buatan dalam negeri ya. Ya. Ya betul ya. Betul. Yang bisa dikendalikan kan. Nah itu ada nggak orang Armet asli kan Mas Riki kan orang Armet. Ya. Ada nggak dari kita TNI di dalam kelompok itu? Atau kita hanya sebagai pengguna saja? Itu kan tentunya Mas kita harus berkolaborasi ya. Tetap harus berkolaborasi antara kemajuan iptek dengan kebutuhan prajurit di lapangan. Kan gitu, harus Iya. jadi combine sehingga hasil teknologi itu memudahkan prajurit untuk melakukan tupoksinya. Kan gitu Mas. Iya, iya, iya. Nah itu, jadi tetap pengembangan riset teknologi itu berkolaborasi antara ilmuwan dari umum mungkin, Sipil ya. insinyur dari umum dan insinyur dari kita atau orang ini ya, orang mekanik dari kita. Mekanik dari kita. Ya, sehingga saling berbagi informasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh prajurit dihadapkan dengan sisi teknologi kita sebatas mana ini bisa mendukung. Iya, iya, iya. Kan gitu Mas, harus kita combine sehingga hasilnya efektif. Efektif memudahkan prajurit di lapangan, kebutuhan prajurit gitu. Saya kan pernah nonton itu Mas Rizky. Ada seorang kolonel itu membuat drone dari bentuk elang itu. Ya. Itu di mana itu? Yang kayak dia bentuk drone itu kayak elang terbang. Kalau nggak salah kolonel yang buat tuh. Nah tapi apakah itu dikembangkan oleh TNI atau hanya sekedar sampai di situ saja biasanya? Tentunya itu akan terus dikembangkan ya. Kembangkan ya. Teknologi itu kan bagus ya. Betul. Bagus untuk pengintaian. Pengintaian. Untuk mungkin survei peta. Tapi dia kayak burung elang. Ya bisa juga. Kan survei kan ada survei dalam kondisi damai dan survei kondisi perang. Oh iya. Kalau kondisi perang kan tidak bisa kita pakai drone. Dikira mata-mata langsung tembak jatuh. Tapi kalau ada kamuflasenya seperti burung elang, burung camar, itu kan orang nggak tahu. Dikira oh burung aja. Padahal dia survei medan, survei peta. Nah itu Mas. Jadi harus ya
berkembang ya. Terus berkembang teknologi. Jadi sekali lagi untuk dosen, berarti dosen ini terus mengembangkan ilmunya ya, Terus mengembangkan kita ilmunya, mengupgrade. kemampuan, kualitas kita. Ya, jadi kalau mau melihat kualitas siswa, outputnya, ya harus kualitas dosennya dulu yang harus diperhatikan. Benar nggak? Betul. Berarti sekarang udah rata-rata S2 ya. Ya, udah S3 ada yang menjadi profesor. Saya juga baru tahu itu. Profesor. Alhamdulillah kita kan. Mas Hendro ada di luar negeri sekarang? Ada perwakilan di PBB. Yang MPP itu? Perwakilan PBB. Perwakilan PBB. Ya. Jabatan pastinya konfirmasi ke kawan-kawan kita kan gitu. Iya, nanti saya coba tanya lah. Iya. Itu masalahnya. Apa ada yang mau disampaikan lagi kepada khususnya kepada masyarakat terkait masalah dosen ini? Ada nggak yang mau disampaikan? Kalau saya pribadi sih bangga ya sebagai dosen ya. Ya. Karena saya bisa mentransfer ilmu saya, mentransfer pengetahuan saya yang mungkin para siswa atau orang-orang yang saya didik ini bisa mempunyai ilmu baru, mungkin yang tidak mereka dapatkan di tempat lain. Iya. Dan saya berharap para dosen-dosen ini bisa berkolaborasi, saling mengisi, baik dosen di universitas luar Ya. maupun dari dosen Lemdik kita, Ya. bisa terus berkolaborasi sehingga dosen dari umum ini bisa menularkan ilmunya ke kita. Iya, iya. Dosen dari kita bisa menularkan ilmunya ke mahasiswa umum sehingga kita bisa satu visi misi sesuai dengan visi misi presiden kita, sehingga sejalan, sehingga tercapai Indonesia Emas. Ya, menuju Indonesia Emas 2045, betul. Karena pendidikan ya. Iya, itu. Ini satu lagi, Mas Rizky udah S2 ini sekarang ini. Sudah. Ya. Ada rencana ngambil S3 nggak? Rencana ada, Mas. Berapa tahun lagi tuh kalau untuk S3 itu? Mungkin 2,5 sampai 3 tahun lagi ya. Itu lama itu ngambil S3 itu. Lama ya? Iya. S2 berapa tahun kemarin? Kemarin saya 2 tahun lebih juga. Oh, 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih, Mas. S3. Ya, itu kan tidak mudah itu. Iya, betul. Buat tesis, buat disertasi. Itu memerlukan tenaga dan pikiran yang menguras energi. Terakhir lagi pertanyaan saya. Saya kan sudah pensiun ini, Mas Rizky. Ya kan? Kita kan punya ijazah di Akmil. Ya. Ya kan? Kemudian saya mau lanjut S1 di luar. Ya. Itu berapa tahun lagi kira-kira itu kalau saya lanjut S1? Gini, Mas. Itu bisa dikonversi. Makanya selain ijazah ada daftar nilai itu. Ijazah, daftar nilai kita. Daftar nilai kita itu nanti apa aja yang bisa dikonversi ke S1. Dari tingkat berapa? Apa semua? Semua. Tingkat 1, 2, 3. 2, 3. Nanti kita misalkan mau ke Universitas A. Nanti dilihat sama Universitas A. Mata pelajaran apa yang bisa dikonversi ke S1 yang mau diambil. Kekurangannya itu nanti baru yang kita jalani. Baru yang kita pelajari, yang kita belajar di situ. Kalau saya pernah dengar ada universitas terbuka. Itu ya sistemnya sama, Mas. Legal itu? Legal juga. Kan ada akreditasinya itu. A, B. Nah, itu. Jadi tidak mulai dari awal lagi ya? Nanti kita bisa konversi apa yang kurang, itu yang nanti kita lengkapi. Sehingga bisa memenuhi kriteria lulus S1 di universitas tersebut. Sesuai dengan kesarjanaan yang kita ambil. Ya. Mau ilmu politik, mau ilmu sosial, nah itu. Ekonomi bisa. Hukum. Bisa. Oh gitu. Oke, saudaraku rakyat Indonesia yang mau nonton ini, saya sudah berbincang-bincang kita tadi banyak dengan Kolonel Armed ya Rizky. Beliau adalah seorang dosen sekarang, dosen sesquad. Ya, tentunya untuk mencapai dari Letnan 2 ke Kolonel
beliau pasti sudah banyak melanglang buana di negeri ini di penugasan. Ya mulai dari pangkat Letnan 2, Letnan 1, Kapten, Mayor. Jadi tidak langsung lulus Letnan 2 langsung masuk ke squad ngajar, tidak kawan. Beliau sudah mengalami juga seperti tentara tentara pada umumnya, ya ikut kegiatan operasi dan sebagainya. Pernah jadi dandim ya? Pernah. Saya dengar pernah jadi dandim ya? Pernah. Beliau pernah jadi dandim, kemudian pernah tugas di Ambon ya? Pernah. Awal-awal dulu ya. Jadi beliau artinya tidak kucuk-kucuk langsung dosen, enggak. Ya, semua sama di saat pamannya, di saat kita masih pura muda itu diberi kesempatan untuk kegiatan-kegiatan tempur. Sekarang sudah beliau sudah jadi dosen sekuat dan itu suatu kebanggaan. Dan saya kaget juga ada teman saya sudah jadi profesor dan itu masih tentara aktif kawan. Terima kasih Mariski. Terima kasih Mas Saleh. Mudah-mudahan sukses selalu dan ilmunya terus berkembang dan bisa ditularkan ke banyak orang. Amin. Siap. Terima kasih. Mantap.